posisinya Sayyidina Abu Bakar terhadap orang-orang yang lemah tadi itu, Salman, Suhaib, Bilal, itu posisi tahassub wa tahdzir. Jadi apa namanya, bukan mengecam begitu, tidak, tapi memperingatkan. Bagaimanapun juga meskipun itu musuh, tapi dia itu pemimpin, kita harus hargailah. Kamu ngomongnya kok begitu itu. Tapi ketika lapor sampai Kanjeng Nabi dawuh, kamu itu sampai membuat mereka marah? Apakah kamu sampai membuat mereka marah? Kalau sampean membuat mereka marah, berarti sampean membuat marah Tuhanmu. Jadi mereka ini orang-orang dhaif ini, Salman, Bilal, Suhaib, ini disejajarkan. Kalau sampai membuat marah mereka, berarti sampai membuat marah Tuhan mereka, bikin marah Gusti Allah. Berat itu. Jadi jangan ngantek menghina orang-orang yang melarat ya. Apa meneh kowe melarat dhewe. Oh ini ora melarat ae ora kena. Karena itu bahaya nanti, bikin marah kalau Gusti Allah. Sayyidina Abu Bakar langsung nemui mereka, nemui Salman, Suhaib, Bilal segala macam tadi, terus konfirmasi ya. Nah, gimana? Sampean tadi marah ya? Saya ngomong begitu. Wah, enggak, mboten. Begini, jadi berarti orang-orang seperti Salman, Suhaib, Bilal dan lain-lain itu dia tahu membedakan antara ini kecaman atau ini kritik gitu. Sekarang ini orang kan tidak bisa membedakan, itu yang menjadi masalah itu. Sekarang ini amar ma'ruf nahi mungkar, kritik ada dua, kritik membangun atau asal kritik, ada mendiskreditkan. Mendiskreditkan itu landasannya adalah kebencian. Kalau amar ma'ruf juga sebagian kritik yang membangun, sudah saya katakan itu landasannya adalah kasih sayang. Karena saya tidak ingin kalian itu keliru lalu kejegur jurang, maka saya peringatkan kamu, saya kritik kamu, saya amar ma'ruf nahi mungkari kamu. Jadi kalau saya mengkritik atau mengamar ma'ruf nahi mungkari kamu, itu karena saya sayang kamu. Kalau enggak tanjarno ae lha apa. Oh, jegur jurang ya syukur ngono. Kalau tidak sayang. Tapi kalau mendiskreditkan itu memang ada kebencian di sini. Oh, potonganmu ngono. Durung kritik wis potonganmu dhisik no. Potonganmu. Itu sekarang itu kita nggak bisa bedakan ini kritik apa enggak. Karena itu lalu orang dikritik malah marah. Orang diamar ma'ruf nahi mungkari malah marah. Itu kan sama dengan disayangi tapi marah. Oh disayangi kok marah, dieman kok ngamuk. Kenapa? Karena dia nggak paham bedanya antara ini dibawa oleh rasa sayang atau dibawa oleh kebencian. Karena kadang-kadang yang ngeritik barang itu nggak pakai aturan. Yang kritik itu kadang-kadang terpengaruh dengan model kritik cara barat lah, modern itu kritik itu ya terus terang saja supaya cetok, jangan belok-belok nanti yang dikritik nggak paham. Jadi harus cetok. Kecetonan wonge rumah sana diamuk kok, jadi bukan dikritik tapi merasa dikecam. Nah ini apa namanya, gambaran sahabat Rasulullah SAW. Ini kan sahabat Abu Bakar ini orang berada. Bilal itu yang memerdekakan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu banyak sekali memerdekakan orang, juga menggaji orang.
memberi nafkah kepada orang. Sedangkan mereka ini malah kadang ngomahnya gak duwe, mereka ini terus tunawisme segala macam. Rezeki mereka teklung kayak Kanjeng Nabi. Teklung itu sekarang tidak ada orang yang rezekinya teklung. Teklung itu kayak burung. Hari ini ya dicari hari ini, besok tidak dipikirkan sekarang, besok ya besok. Burung kan gitu. Tidak ada burung terus mikir sampai 7 turunan, kan nggak ada. Nanti saya besoknya lagi makan apa, nggak ada. Ya sekarang bercari makan dan besok lagi cari makanan. Kayak belum Kanjeng Nabi juga gitu. Nah ini orang-orang yang kayak Salman segala macam ini juga begitu. Tapi karena mereka satu guru, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mereka seperti saudara, tahu kalau ini mengecam itu artinya menasihati, artinya ngeman. Ini mengingatkan, tahassuban wa tahdziran, itu bukan menjelek-jelekkan, enggak. Karena itu sudah menjadi budaya di antara mereka, maka amar ma'ruf nahi mungkar, kritik itu hidup. Sehingga ada yang namanya ijma' sukuti pada waktu itu. Ijma' sukuti ini kalau semuanya diam, ada orang melakukan sesuatu semuanya diam, berarti itu boleh. Kenapa kok boleh? Karena semuanya diam. Sebab pada waktu itu tidak ada sesuatu yang mungkar, satupun kemungkaran yang tidak dikritik atau dilokno, ditegur. Jadi kalau melakukan sesuatu kok ada yang tidak ada yang negur, berarti boleh. Nah, sekarang tidak ada, ijma' sukuti sudah tidak ada sekarang ini stoknya. Kenapa? Karena wong karuan mungkare gak karu-karuan demen kabeh kok. Ndak ngomong. Dulu itu rakyat jelata kepada kepala negara itu berani kok. Kenapa? Karena kepala negaranya tahu bahwa itu tujuannya baik, itu landasannya kasih sayang. Tujuannya menyelamatkan, kritiknya membangun. Semuanya mempunyai kesadaran pemahaman yang sama. Makanya sahabat Umar bin Khattab ketika menjadi Amirul Mukminin, kepala negara, itu ada perempuan yang berani langsung ngeritik beliau. Jadi tiba-tiba perempuan itu ngomong sama Sayyidina Umar sebagai kepala negara, nanti itu jenengan ini pakaiannya baru ya, ini kelihatannya kainnya kain pembagian kemarin itu. Iya, kenapa? Ini berarti sampean ini lebih daripada yang lain-lain. Tidak mungkin pakaian sampean sekian ini tuh 1,5 meter nggak cukup, tidak mungkin, mesti lebih ini. Berarti sampean baginya tidak sama dengan yang lain-lain, sampean lebih banyak. Karena badan sampean sekian, tidak mungkin 1,5 meter cukup, tidak mungkin. Ya, sampai pertanggungjawaban ini sekarang membaginya tidak sama dengan yang lain, dengan rakyatnya. Itu wani ngomong begitu. Sahabat Umar yang kayak begitu galaknya tersenyum. Anaknya ini Abdurrahman jawab ibu itu jawab. Yang jawab anaknya Abdurrahman apa Abdullah lah, salah satu di antara putranya Sayyidina Umar. Kalau tidak salah Abdullah bin Umar itu. Betul Ibu, betul kata jenengan bahwa ini tidak cukup untuk Bapak. Karena itu bagian saya kasihkan Bapak, supaya Bapak ya, masa kepala negara kok blodor kan ya tidak pantas. Karena pembagiannya dia tidak cukup,
maka saya tambah pembagian saya, makanya cukup. Jadi yang itu pembagian saya juga itu. Gimana Bu? Oh ya sudah, ya sudah, maaf saya tidak tahu. Jadi sampai begitu teguran itu. Dan ini Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin tertinggi itu tidak peduli. Sahabat Abu Bakar ini sahabat yang paling dekat, tidak ada sahabat yang dekatnya seperti sahabat Abu Bakar Siddiq. Hijrah bersama Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Putranya dikawin sama Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mertua di Gua Hira bersama Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh ada orang yang mencela-cela sahabat Abu Bakar. Tapi ketika sahabat Abu Bakar melaporkan bahwa dia mengucapkan begini dan dia menegur sama orang-orang seperti Salman, Suhaib dan Bilal itu, Kanjeng Nabi terang-terangan mengatakan kalau sampai bikin marah mereka berarti sampai bikin marah sama Tuhan. Kalau orang kita kan mungkin ya sungkan-sungkan sih sama marah tua itu. Enggak, ya, lugas saja ya, kamu. Makanya sahabat Abu Bakar terus langsung menemui mereka ini untuk memastikan apakah saya membuat marah sampean semua apa tidak. Tidak. Malah didongakno yang firullah laka. Dia lego sahabat Abu Bakar. Itu begitu. Begitu ada teguran langsung mengadakan perbaikan. Karena kalau tidak dikonfirmasi, tidak ditanya, tidak tabayun, sampean marah apa enggak sama saya, dan ternyata mereka marah, saya tidak tahu. Saya dimarahi Gusti Allah ini kan, gitu. Sehingga ingin nanti kalau bilang marah minta maaf, ternyata tidak marah. Wa fi hadza ing dalem iki dalalatun utawi petunjuk nuduhake ala talabi mahabbatil mukminin, menuntut cintanya orang-orang mukmin, wa talatuf lan welas bihim kelan mukmin. Kita harus mempunyai sikap sayang, cinta kasih kepada sesama orang-orang mukmin. Apalagi itu yang orang-orang lemah ya.